Film dibuka di rumah kaca, Greenhouse. Tepat setelah adegan di akhir episode 5. Jiong dan Yi Heon secara tidak sengaja terjatuh ketika berada di antara tanaman. Setelah bangkit, Jiong menyadari bahwa buku Mangunrok, yang menjadi kunci agar ia bisa kembali ke masa depan, hilang dari tasnya. Kemudian Yi Heon memanggil sekretaris Song Jae, karena dialah yang menemukan tas milik Jiong. Namun Song Jae tidak menemukan buku tersebut ketika menemukannya. Yi Heon pun menyatakan bahwa dia akan membantunya mencari buku itu nanti, terutama setelah kembalinya utusan Ming. Setelah itu, Jiong kembali ke dapur istana, dan menyadari bahwa para koki kerajaan sedang minum-minum amer. Dia pun ikut bergabung. Setelah meminum amer tersebut, Jiong bernyanyi dan menari sampai akhirnya pingsan kelelahan. Keesokan harinya, Yi Heon bertemu dengan utusan Ming. Yi Heon telah mengetahui bahwa kepala utusan Ming, yaitu Yukun, menolak mencicipi makanan Joseon yang disajikan. Ia menganggap makanan Joseon inferior. Dia juga memperkenalkan 3 koki yang bernama Tang Bailong, Ya Fexiu, dan yang terakhir Kong Wenli. Yi Heon pun tak mau kalah. Dia juga menginfokan bahwa mereka juga memiliki koki yang sangat handal, yang bisa menyaingi ketiga koki tersebut. Yi Heon kemudian mempersilahkannya untuk masuk ke dalam ruang tamu istana. Di sisi lain, Jiong memperkenalkan mentega kepada para staf koki istana. Tak pikir panjang mereka membuat kue yang ada pada zaman modern. Setelah itu, mereka menyajikannya ke hadapan Yun Kun, dengan nama hidangan makaron yang warna-warni. Setelah itu, Yukun menyuruh 3 kokinya untuk mencoba kue buatan Jiong. Dan beginilah ekspresi yang terjadi ketika mereka mencicipinya. Yukun pun memuji kue buatan Jiong yang sangat enak. Utusan Ming tersebut kemudian mengusulkan agar dilakukan kompetisi memasak antara koki Joseon dan koki dari Ming. Hasil kompetisi tersebut nantinya akan menentukan syarat tributa, sekaligus hubungan antara Joseon dan Ming. Yi Heon setuju dengan kompetisi tersebut, meskipun Jiong keberatan dan berusaha menghentikannya. Ia merasa taruhannya terlalu tinggi jika gagal, konsekuensinya bisa fatal. Untuk memperkuat posisi Joseon, Yi Heon berjanji kepada Jiong bahwa jika dia menang, ia akan membantu mencari buku Mangunrok yang hilang. Namun sebaliknya, jika kalah dia akan dihukum, dan dia tidak bisa kembali ke asalnya. Sedangkan Ratu Queen Dowager Inju telah mendengar kabar mengenai kompetisi memasak antara Joseon dan Ming. Dia pun mengirim surat rahasia ke pihak Ming. Dia juga menyebut bahwa telah memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Ming. Kemudian Pangeran Jesan dan Selir Kang tampak senang dengan kemungkinan kegagalan Joseon dalam kompetisi tersebut. Mereka merencanakan sesuatu melalui koki andalannya yaitu Maeng, agar Jiong beserta Joseon kalah dalam kompetisi tersebut. Jesan bahkan menyampaikan dukungan bahwa ia mengharapkan keruntuhan Raja Yi Heon. Di sisi lain, Yukun dan Lord Sung seorang pejabat Joseon menekankan bahwa Raja Joseon tidak waras. Dan rakyat di Joseon menginginkan perubahan. Dia juga mengusulkan agar utusan Ming meningkatkan tekanan. Misalnya memanfaatkan persaingan kuliner sebagai cara melemahkan Joseon. Secara garis besar, Sung menginginkan Raja Yi Heon dilengsarkan. Kemudian jika Yukun menolak bersekongkol, maka buku catatan korupsinya akan dilaporkan ke Kaisar Dinasti Ming. Mereka berdua akhirnya sepakat. Namun setelah itu, Gonggil sang pelawak istana memergoki Lord Sung mengunjungi ke tempat Yukun, namun dia diketahui oleh anak buahnya Yukun. Dengan kecepatan bayangan, Gonggil berhasil lolos dan memberitahukan kepada Yi Heon bahwa ada konspirasi yang sedang dirancang. Kemudian Pangeran Jeson beserta jajarannya akan merencanakan sesuatu agar koki Jiong kalah dalam kompetisi tersebut. Dan tentunya mereka mendukung penuh kepada koki dari dinasti Ming. Begitu juga dengan Selir Kang yang kembali memanggil koki Maeng. Dia juga membujuk koki Maeng agar membuat kesalahan saat memasak. Karena Selir Kang menginginkan Joseon kalah dalam kompetisi tersebut. Kemudian kembali ke Jiong dan para koki istana lainnya. Di sini mereka membuat cabai kering untuk dijadikan bumbu rahasia di kompetisi nantinya. Tak berselang lama, datang Kasim Chang Hyeon. Dia menginfokan ke Jiong bahwa Raja ingin bertemu. Setelah bertemu, Yi Heon ternyata mengetahui bahwa Jiong ingin membeli beberapa bahan untuk memasak di sebuah pasar tradisional. Dia pun memberikan pakaian yang bagus kepada Jiong. Mereka pun kemudian pergi ke pasar. Di sana Jiong membuat cabai kering menjadi bumbu halus. Setelah itu Jiong kembali ke dapur istana. Di sana Jiong berpapasan dengan Ya Fexiu. Jiong curiga sesuatu telah terjadi. Kemudian Gil Geum menceritakan bahwa mereka semua telah kalah telak oleh Ya Fexiu saat beradu memotong sayuran.
Namun Jiong tetap menyemangati mereka bahwa keahlian mereka dapat mengalahkan koki dari dinasti Ming. Sedangkan Vexiu telah mencuri cabai dari dapur Joseon dan melaporkannya ke Yukun. Keesokan harinya, pemilihan tema buat memasak pun dimulai oleh Raja Yiheon dan Yukun. Tema ronde pertama yaitu, para koki harus memasak daging yang hidangannya belum pernah dibuat. Dan tema kedua, mereka saling bertukar masakan khas dari kerjaan masing-masing. Setelah itu, tema di ronde terakhir ialah memasak sup yang dicampur dengan ginseng. Para staf kerajaan Joseon ketar-ketir, karena itu adalah keahlian koki dinasti Ming. 대륙 아닙니까? 쉽지 않을 것 같소이다. Karena tema sudah ditentukan, Yukun pun tiba-tiba menaikkan taruhannya. Dia meminta 100 wanita persembahan dan hak memanen ginseng di Joseon. Yiheon tak mau kalah dan juga menaikkan taruhannya. Jika Joseon menang, Ming hanya menerima setengah upeti. Dan Joseon boleh membeli tebu dan tepung sebanyak mungkin sebelum masa panen. Kemudian mereka berdua sepakat. Pertandingan pun akan diadakan 5 hari lagi. Dan para koki dipersilahkan untuk mencari bahan yang diperlukan untuk kompetisi tersebut. Kemudian para koki saling berhadapan, dengan suasana tegang menuju hari kompetisi, Jiong harus mempersiapkan sebuah gambar panci yang akan digunakan di kompetisi tersebut.